Halo, people, fire signs, Sagittarius, Aries, dan Leo mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian ya di akhir bulan Oktober ini ya. Khususnya para jomblo, hidup jomblo. I'm proud to be jomblo. Wow, gue entah kalian. By the way, kita hampir memasuki energinya. Maksudnya energinya tanggal 27. Energinya tanggal 27 itu adalah siapa namanya? Aduh, gue lupa. Apa sih? Siapa namanya? Si Venus bakalan ke Libra, ninggalin Virgo. Artinya semoga kita sudah membiasakan, kita sudah mendapatkan pencerahan ya. Pencerahan selama Venus ada di Virgo, yaitu dimana keseharian kita dan kesehatan kita sendiri ya, kita sudah cukup punya pengertian di dalam berinteraksi dengan sesama di dalam keseharian kita itu cukup harmonis nih, bahkan terhadap diri kita sendiri, sehingga kesehatan itu terjaga ya, balance. Dan sekarang dilanjutin nih, karena kita ke Libra ya, karena habis itu kan habis dari Virgo ke Libra, balance gak gitu, balance gak relationship kita dengan any kind of relationship ya, itu balance gak? Not yet. Jomblo. Mercury juga bakalan ke Libra, tetap retrograde ya. Jomblo. Ouch. Jomblo, Sagittarius, Aries, Leo. Dan gue baca secara general tentang fire signs. Habis itu baru individual per sign-nya ya, per zodiaknya, dimulai dari Sagittarius karena Sagittarius sempat dekat, habis itu Aries, habis itu Leo. Nanti gue akan pasang timestamp-nya, jadi kalian nggak perlu ngikutin semuanya ya. Gue akan mulai dari jantung bacaan kalian, karena gue membacanya 9 kartu. Past, present, and future. Saji, that's your energy. Bisa lihat yang lain. Nah, ya tahu gitu. Okay. Yang sudah lewat, Ace of Swords, King of Cups, water signs ya, kalian mungkin dealing dengan Pisces, Cancer, dan Scorpio. Five of Wands, ada konflik di sana. Current situation yang sekarang, King of Pentacles, kalian mungkin dealing dengan Virgo, Capricorn, dan Taurus, atau mungkin kalian juga punya energi Capricorn, Taurus, atau Virgo di birth chart kalian. Cross Watcher, welcome to join, karena energi suka ketukar ya, mungkin ini juga message buat kalian. Knight of Wands kebalik. Alright, near future yang akan datang, The Emperor, Aries,
Knight of Cups, back to water signs. The Star, Destiny, Fated, North Notes. Ini bacaan timeless dan general, nggak ada nama kalian. General artinya ambil yang sesuai dan lepaskan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, gue saranin penonton moon sign, rising atau ascendant sign kalian, Venus, Mars, Jupiter, atau bahkan juga North Nodes kalian. Kalau kalian sudah terbiasa, okay? Subconscious mind, Four of Coins, Four of Pentacles, Seven of Cups, King of Swords, King of Wands, Page of Cups, Page of Wands, and Four of Swords, Eight of Cups, Ten of Wands, the Tower, the Magician, Four of Wands, Six of Swords. Wow, what is that? Four of Fools, the Empress. Jomblo. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang resonates, it's for you. Four of Pentacles, kalian menarik diri ya, karena entah karena kalian lagi ngirit ya, karena lagi saving, entah kalian lagi mempertimbangkan value kalian sendiri ya, untuk lebih approachable. Yang jelas kalian menarik diri dengan Four of Pentacles, dan kalian sekarang lagi mempertimbangkan mana yang terbaik, mana yang lebih memuaskan hati kalian, apa yang lebih fulfilling your emotional needs, apa yang bikin kalian merasa lebih bikin senang, bikin puas tuh kayaknya konotasinya jelek ya. Fulfill, bahasa Indonesia apa? King of Swords. King of Swords itu, ini masalah di rumah dan keluarga ya, dan fondasi kalian ingin firm, tegas ya, bicara tentang apa yang kalian pikir menurut kalian itu benar ya, kalian akan ungkapkan. King of Wands, dan kalian gak akan segan-segan untuk memulai sesuatu yang baru ya, mengambil keputusan. Itu energi Aries, Mars di Aries ya, yang mana Scorpio pun sebenarnya dia punya energi Mars ya. Kita kan dari masuk ke seasonnya Scorpio nih. Kalian ingin melakukan perubahan-perubahan di kebiasaan sehari-hari kalian. Page of Cups, kalian ingin mencoba untuk lebih mengerti di dalam keseharian kalian dengan sebuah kepolosan atau genuine ya, mencoba untuk lebih mengerti gitu, dengan energi Page of Cups, Page of Wands, kalian akan lebih terbuka. Four of Swords, kalian lagi sambil merenung, dan kalian akan meninggalkan apapun yang tidak memuaskan kalian, walaupun itu sangat dan
karena memang itu sangat membatasi kalian, membatasi dalam arti bergerak, ya, dalam bergerak. Dan memang fondasi itu harus segera jatuh, roboh. Tapi kalian mampu, kalian yakini kalau kalian mampu untuk membangunnya kembali for once. Dan kalian akan meninggalkan segala apapun itu dramanya dan memulai sesuatu yang baru, ya. Maksudnya kalian akan mengambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru. Energinya energi Scorpio, ya kan, kalian energi Virgo atau Gemini. Kalian punya network untuk membantu apapun yang kalian ingin mulai, yang kalian ingin realisasikan. Dan kalian siap untuk berbagi dan berkomunikasi, ya, jelas. Kalian siap untuk terbuka dan berkomunikasi. Kalaupun memang sebuah hubungan itu harus berakhir, ya memang sudah harus berakhir, gitu. Kalian mungkin berhubungan dengan Taurus atau Libra. Ada Taurus itu ada di, ya, relationship yang memang harus berakhir. Taurus atau Libra. Mungkin ada beberapa dari kalian mikir, ya, kalian akan memilih, sepertinya, ya, mungkin nggak semua, kalian akan kalian tuh dalam persimpangan jalan. Kalian diminta untuk memilih yang mana. Pilihan itu termasuk cukup berat buat kalian, ya, cukup berat dalam arti memilih, ya, ini yang mana sih, gitu, yang mana sih yang bikin gue happy, yang bikin, dan tampaknya kalian akan memilih yang lebih mudah, jalan yang lebih mudah, yaitu yang sudah familiar buat kalian, ya, yang sudah familiar, kalian sudah terbiasa, bukan sesuatu yang sangat asing, bukan yang yang butuh pengorbanan lebih. Kalian akan lebih memilih yang mudah, gitu. Dan pada akhirnya kayaknya kalian kemudian sadar that's not the way. Tapi pilihan itu mudah itu, ya, memang membuat kalian menjadi lebih ngeh, gitu, lebih ngerti tentang ya, itu proses, gitu, itu bagian dari proses itu sendiri, gitu. Kalau kalian harus melewati kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman, karena kalian salah mengerti, jadi kalian memilih untuk yang lebih mudah, gitu. Kalian memilih yang lebih mudah karena kalian pikir tuh gini, ini kan begini, ini lebih gampang, lebih bisa dimengerti, dan ini cukup buat gue. Dan ternyata begitu lo pilih itu, ternyata
em, bukan ini yang gue cari gitu, bukan ini gitu. Jadi kalian memang harus melewati proses itu, proses kecelek itu ya, proses kecelek itu untuk mendapatkan pemahaman, pengertiannya gitu. Jadi ya buat gue tetap ya, namanya salah itu nggak eksis, nggak eksis ya. Itu cuma manipulasi orang yang punya lebih, itu hanya memanipulasi keadaan ya, keadaan yang katanya semestinya begini, kita tidak melakukannya jadi kita salah. Nggak. Buat gua, begitu kita memilih sesuatu, begitu kita mengambil keputusan karena saat itu adalah benar adanya. Kalau terus kita mengerti, oh salah gitu, maksudnya bukan ini gitu, karena memang prosesnya itu harus ada, dan mau bilang itu salah, you couldn't gitu, no one could, nggak ada yang bisa baca apa yang terjadi berikutnya kan gitu. Dan setiap orang punya proses pengalaman yang berbeda gitu. Jadi nggak usah berkecil hati kalau kemudian kita salah paham atau salah memilih ambil jalan, karena memang itu harus terjadi untuk salah supaya kita memahami gitu. Kalau kita nggak salah, kita nggak akan belajar gitu. Jadi ngerti nggak sih maksudnya? Hope you can understand. Jantung reading kalian ya, heart of the reading, the wheel of fortune, sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang memang sudah harus diakhiri, suatu keadaan, kondisi, situasi, suasana, whatever, itu harus diakhiri. Entah kejombloan kalian, entah umpamanya kalian pengangguran, itu harus diakhiri. Atau kalian lagi bekerja dan itu tidak memuaskan, itu harus diakhiri gitu. Jadi tidak memuaskan kalian, itu harus diakhiri, apapun itu ya. Kalian harus mengakhiri suatu keadaan di mana kalian berada, oke? Karena memang itu, kalau kalian gak akhirin ya, itu akan terseret terus ke bawah, terus kemanapun. Sesuatu hal yang memang tidak menyenangkan itu kalian akan terseret terus sampai kalian memutuskan dengan kesadaran kalian sendiri, tanpa harus disuruh, diorder untuk apa yang harus kalian lakukan ya. Kalian akan menyeret hidup kalian sendiri ke mana-mana, oke? Balik ke kartu pertama kalian adalah Ace of Swords, enlightenment, pencerahan ya, pencerahan. Kalian dapat kemenangan, kalian dapat pengertian, pemahaman ya. Atau kalian ingin komunikasikan, atau kalian dapat komunikasi yang sangat clear, yang sangat jelas tentang suatu hal yang itu membuka pikiran kalian dan membuat kalian ingin memutuskan gitu, mengambil sebuah keputusan, oke? Dan mungkin tentang cinta, mungkin tentang relationship, karena water signs itu lebih tentang emosional kita, tentang apa yang kita rasa ya. Dan King of Cups itu adalah dia yang sangat secara emosional stabil, dia nggak mudah terombang-ambing. Dia tahu bagaimana bermain dengan ombak emosinya. Dia tahu segala sesuatu yang dia rasa itu sifatnya sementara. Jadi dia tahu juga bagaimana mengontrol emosinya. Dan seorang King of Cups ya, apapun yang dia rasa
dia tidak mudah untuk mengungkapkannya. Dia tidak gampang, bukan tidak mudah. Dia tidak gampang untuk mengekspresikannya. Dia selalu under the surface gitu. Dan dia tidak menunjukkan apa yang dia rasakan ke ke surface. Bisa jadi dia iya dong, keren dong gitu kan. Dia mungkin bisa terlihat sangat excited into something because karena memang itu yang kalian harapkan, bukan karena memang dia seperti itu, bukan. Ya, jadi dia tahu bagaimana mengerti ya, berempati terhadap orang lain, apalagi emosi orang lain ya. Dia bisa menyesuaikan itu. Tapi apa yang benar-benar dia rasa itu nggak segampang itu dia mengungkapkannya. Sampai dia benar-benar yakin dia akan keluarkan. Jadi dia kalau ngomong I love you gitu ya, kalau seorang water sign mengungkapkan love you, that's for real, bukan cuma sekedar hey say gitu, apa kabar say gitu. Enggak. Water sign nggak bermain-main dengan kata sayang, kata cinta. Enggak. Five of Wands. Ada konflik. Kalian merasakan konflik itu. Ada semacam persaingan. Ya. Dan itu berangkat dari dalam, dari internal kita ya. Gue ngomong kita karena moon sign gue juga Aries, Venus sign gue juga Aries, tralala. Di current situation ya, di sekarang kalian itu memfokuskan pada masalah finance, stabilitas, kemapanan dan struktur hidup kalian sendiri, pekerjaan kalian, income kalian ya, bahkan komitmen kalian lagi fokusnya ke situ. Jadi apapun yang memang itu menghadang, apapun yang itu yang ngeblok untuk mencapai goal kalian ya, kalian akan lakukan, kalian akan putuskan ya. Dan kalian merasa tidak bebas, kalian merasa terikat, kalian merasa tidak punya banyak pilihan ya untuk kalian coba, atau kalian merasa terikat dan terbatasi gerak kalian. Energinya Sagittarius. Itu tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak ya, entah kalian mungkin lagi dekat sama orang yang jaraknya ada jauh ya dari kalian, dan tentang hukum, tentang segala sesuatu yang tidak biasanya gitu, uncommon, tentang foreign, yang asing buat kalian, tentang perbedaan budaya, latar belakang, bahkan agama. Sagittarius itu believers ya. Dan seperti halnya ini energi Jupiter ya. Energi Jupiter kalau di modern astrologi itu Sagittarius, tapi ini juga energinya Pisces ya. Kalau astrologi kuno itu Jupiter di Pisces. Bedanya energi Pisces dan sama-sama spiritual. Sagittarius believer sama-sama spiritual. Yang membedakan adalah spiritualnya Sagittarius itu lebih ke duniawi. Kalau Pisces itu hal-hal yang memang unseen, supranatural karena instingnya yang tinggi ya. Dia mampu melihat, mendengar segala sesuatu yang memang dia rasakan ya. Dan dia mengetahui gitu ya.
Kalau believersnya Sagittarius itu lebih tentang dogma atau bahkan doktrin, yang maknanya spiritual tapi lebih ke duniawi. Energi yang Sagittarius, yang kalian merasa terperangkap dengan idealisme kalian sendiri dalam bergerak. Oke, kalian merasa terbatasi oleh idealisme kalian sendiri, cara berpikir kalian sendiri, oleh keyakinan dan kepercayaan kalian sendiri. Oke. Yang akan datang energinya Aries, The Emperor. Kalian ingin mengambil kuasa, kontrol, power kalian, ya, kembali. Hidup gue nggak akan, jadi istilahnya kalian ngomong, ini hidup gue nggak akan membiarkan siapapun untuk nyetir gue yang punya kuasa penuh akan hidup gue, dan gue akan bertanggung jawab untuk itu, dan I know how to live my life gitu ya. Emperor gitu kan ya, Aries. Jadi kesehari-harian kalian dan bagaimana kalian serving others, bagaimana kalian melayani orang lain, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian. Dan itu juga tentang kesehatan kalian sendiri. Ini kesehatan kalian sendiri itu artinya mental, secara mental, psikis, jiwa, emosi, bahkan finance, bahkan fisik ya. Itu semua ada di kebiasaan kita sehari-hari. Okay. Dan ada Knight of Cups, ini dating card buat gue. Kalian akan menawarkan atau ngajak ngedate seseorang, yang itu adalah memang wish fulfillment kalian, harapan-harapan kalian ya. Dan itu kalian tahu akan menyembuhkan gitu, akan membuat kalian merasa adem gitu, nyaman gitu. Ya, energi Aquarius yang mana itu di home and family kalian yang memang harus di healing. Bagaimana kalian juga akan membangun ke depannya visi misi kalian ya. Tentang apa itu home, apa yang menurut kalian home dan family ya. Fondasi dari sebuah rumah atau rumah tangga itu apa ke depannya. Dan itu semua adalah emang destiny kalian, takdir kalian, memang sudah suratan untuk terjadi begitu ya. Oke, gue sekarang mau ada yang harus diklarifikasi. Oke, gue langsung ke Sagittarius. Oke, ke pinggirin ya, Sagittarius. Sagittarius jomblo, energi Gemini. Sagittarius jomblo, bagaimana relationship dan love life kalian ke depan gitu. Justice, pengadilan. Oke. Hangman, Pisces. Sagittarius jomblo, bagaimana love life kalian ke depan? Six of Pentacles, Knight of Swords, the Moon, Death,
Subconscious mind, energi Scorpio. Energi Scorpio tentang self transformation. Ya, kalian harus meninggalkan kulit yang lama. Apapun yang kalian terbiasa lakukan harus kalian tinggalkan. Ya. Self transformation. Dan Queen of Cups, energi Cancer. Scorpio ya, tentang karma, ending, closure memang, dan healing ya. Energi Scorpio kan buat kalian itu adalah ending karma dan subconscious mind kalian, alam bawah sadar kalian yang memang harus kalian sadari dan tinggalkan. Okay. Dan energi Cancer itu ada di buat Sagittarius ya. Di masalah finance, shared finance dan partners resources ya. Tentang seks dan intimacy. Kalian harus taking care of yourself. Energi Pisces. Artinya buat Sagittarius ya, itu ada di home and family foundation. Ada secret, ada rahasia, ada silence ya, di rumah kalian dan rumah tangga kalian ya. Ada banyak yang tidak terungkapkan, ada banyak rahasia, ada banyak tidak ada komunikasi mungkin. Dan itu tentang intuisi, dan kalian punya intuisi itu. Ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang tidak jujur gitu, tidak nggak jujur. Dan kalian akan merasa kehilangan, merasa terkucil, terasingkan, merasa kehilangan dan kekurangan secara material pun. Energi kalian sendiri, kalian butuh healing, kalian butuh proses healing itu sendiri. Kalian mencoba untuk menyesuaikan dan menyesuaikan karena sesuatu dengan Wheel of Fortune, karena segala sesuatu itu memang harus diakhiri dan memulai segala sesuatunya yang baru, sehingga keberuntungan berpihak pada kalian. King of Swords, energi Aquarius. Segala sesuatu harus kalian komunikasikan berdasarkan it is how it is. Segala sesuatu yang benar komunikasikan berdasarkan kebenaran. Kalian ingin membuka memperluas network kalian untuk mencapai apapun yang kalian yang bikin kalian happy, dan kalian ingin mengungkapkan apapun yang kalian rasa. Kalian tidak ingin menahan, kalian ingin mengekspresikan diri kalian secara penuh karena ada happiness di situ. Dan ini energi Leo. Buat Sagittarius, Leo itu ada di travel.
sesuatu yang baru, travel, relokasi. King of Wands, energi Aries. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mengekspresikan diri kalian berdasarkan kreativitas kalian. Dan kalian akan mulai bekerja, belajar, ya, bekerja, mengupayakan. Dan kalian akan memotong, membatasi hal-hal yang memang tidak dibutuhkan atau diperlukan lagi. The Star, energi Aquarius. Kalian akan tumpahkan semuanya, perasaan kalian ingin komunikasikan semuanya, gitu. Kalian akan tumpahkan gitu semuanya, dan kalian ingin mencapai apa, ini takdir. Kalau sesuatu itu semua itu sudah memang harus terjadi, ya kalian akan ungkapkan semua itu dan ya menutup lembaran the world, ya kalian akan menutup lembaran itu dan memulai sesuatu yang baru, membangun visi dan misi yang baru, juga merayakan. Ada yang bisa kalian rayakan, ya entah itu properti, ya komitmen, pernikahan, komitmen yang baru, kerja baru, kontrak, ya ada Ace of Pentacles, Strength, energi yang lagi, dan The Emperor Aries. The Cups, Three of Cups. Ada rekonsiliasi, Sage, dengan seorang Leo atau Aries, atau juga Virgo yang sudah lama kalian nggak ngomong. Oke, sudah untuk subconscious mind, ya. Energi pertama, Six of Pentacles, energi Libra, dimana tidak adanya keharmonisan dalam memberi dan menerima, entah itu waktu, entah itu materi, entah itu uang, ya, entah itu fokus, energi, keterampilan, pengetahuan, whatever, ya, adanya ketidakseimbangan. Jadi seseorang, entah itu kamu, entah itu crossroader, ya, harus membayar, karena ini kurang lebih seperti karma juga. Jadi seseorang harus membayar apapun yang memang hutangnya. Energi Libra buat kalian ada di teman, network, friendship. Kalian ingin mengungkapkan apapun itu yang ada komunikasi, fast communication dan travel di sini. Fast communication tentang kebenaran. Ya. Ini energi agak Gemini di relationship, tentang relationship, ya. Jadi ya, dan itu tentang emosional kalian yang kalian selama ini pendam. Kalian ingin mengungkapkan itu. Jadi mungkin kalian punya teman, sahabat, ya, sahabat yang akan datang untuk mengkomunikasikan apapun yang dia pendam selama ini, ya, yaitu tentang emosinya dia, tentang perasaannya dia. Oke.
Mhm. Gue pengen tahu outcome ya. The Chariot. Move on. Energinya Cancer. Travel. Kalian akan mungkin relokasi ya. Travel, relokasi, pindah residence. Kalian akan conquer. Kalian akan menguasai diri kalian sendiri untuk gue harus move on. Ya. Apapun yang terjadi, Saji need to move forward. Gitu. Apa kata Wisdom of the Oracle buat Saji? Kalian butuh bantuan sih. Untuk mengambil keputusan atau untuk mengambil tindakan. Saji jomblo. To be fair, balancing. Six of Pentacles. Karena memang sudah takdir. Fates. Karma. Saji jomblo. New life. Goddess guidance buat Saji jomblo. Goddess guidance buat Saji jomblo. Abundantia, prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Semesta itu lagi menyirami ya, abundance yang berlimpah ke kalian. Terbukalah untuk menerima. Mystical wisdom untuk Saji. Mystical Saji jomblo. Sagittarius jomblo. Oh. Sagittarius jomblo. Apa yang akan terjadi in Sagi's love life? Apa yang harus Saji sadari? Soul retrieval, artinya kalian jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang sepele yang kalian sudah mahir, expert dalam bidangnya. Cuman untuk mengulang-ulang
hal-hal yang nggak penting sebenarnya, karena kalian sudah mahir. Buat apa? Dan kalian sudah healing, kalian sudah heal, kalian sudah sembuh. Tinggalkan, mulai sesuatu yang baru, yang lebih menantang dan memperluas lagi wawasan kalian. Kalian juga dapat vision quest. Pergilah ke alam, tanya kepada alam untuk mendapatkan visi yang lebih. Kalau emang kalian nggak bisa melihat visi itu, ya, keluar ke alam, jalan ke alam. Niscaya alam akan memberi petunjuk. Okay. Mystical wisdom untuk saji jomblo. Mystical wisdom. Epiphany. Seek clarity. Cari penjelasan, komunikasilah. Oke, search itu ramalan buat kalian. Semoga resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk komen dan jempolnya ya. Sampai ketemu episode berikutnya. Sekarang Aries. We are the magician, Aries. Yeah. Show. Aries jomblo. Bagaimana love life-nya Aries yang akan datang? Adakah cinta baru? Page of Swords, Four of Swords kebalik. Strength, Leo. Death. Ulala. Okay. Subconscious mind, Aries. Kalian berhadapan dengan seorang Scorpio mungkin. Scorpio itu menakutkan ya, dalam soalnya. Dan dia bisa mencabik-cabik. Seorang Scorpio mampu mencabik-cabik jiwa. Dalam banget ya, Scorpio. Buat Aries, Scorpio itu di shared finance, partners, resources, sex and intimacy. Merging, joint venture ya. Mungkin kalian cara kalian jomblo ya, ini lebih ke seks dan intimacy ya, yang emang harus berakhir. Too bad, isn't it? Too bad, isn't it? Dan apapun yang kalian pikirkan untuk bekerja sama mungkin ya, itu harus berakhir. Energi ya, Cancer, moving forward, take your power back and move forward ya. Energi ya, Cancer, it's your home and family, your foundations.
kalian harus mampu mengendalikan diri kalian sendiri untuk mengambil langkah atau arah ya kemana keluarga ya rumah tangga kalian atau fondasi kalian itu akan berbentuk gitu loh ya kan. Ini bisa jadi relokasi pindah, bisa jadi travel untuk memulai sesuatu yang baru, membuka wawasan, membuka cakrawala, dan menjadi pelajar lagi, balik menjadi pelajar lagi. Kalian diminta untuk bisa lebih terbuka untuk mempelajari segala hal yang baru yang mungkin nantinya akan kalian butuhkan untuk membantu merealisasikan apapun tujuan kalian. Okay. Six of Swords, kalian akan meninggalkan apapun yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Kalian akan meninggalkan apapun drama behind. Energinya Leo, kalian mungkin berhubungan dengan seorang Leo, yang mana ini adalah tentang romance, love affairs ya, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab ya, tentang anak-anak kalian sendiri. Dan kalian juga dapat Page of Cups. Di sini kalian lagi ini lebih tentang kepolosan ya, genuine. Kalian ingin lebih mengerti, memahami sesuatu yang kalian mungkin sulit untuk pahami. Ya. Jadi memang tapi kalian ingin gitu, kalian ingin mencoba untuk memahami ya dengan Page of Cups itu. Energi Pisces by the way, mungkin kalian dealing dengan seorang Pisces yang memang sudah berakhir ya. Energi Libra dan Taurus, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu dengan pihak ketiga ya, yang atau kalian sendiri sebagai pihak ketiganya ya. Di saat kalian berurusan dengan Libra atau Taurus di sini, dan mungkin beberapa dari kalian yang mungkin bahkan hamil, nggak tahu kenapa gue ngomong ini, mungkin beberapa dari kalian atau seseorang bahkan dari kalian, nggak semua, yang sedang hamil di luar nikah. Ini masalah relationship, kalian ingin memulai sesuatu yang baru di relationship ya. Dan pekerjaan juga, income juga. Wow. Karena ini kan energi The Empress ya. The Empress itu energinya adalah divine feminine. Dia energinya yin. Dia nggak akan agresif, dia nggak akan minta, dia tahu karena apapun yang dipegang, disentuh, apapun yang akan dikerjakan oleh si divine feminine, The Empress, itu akan menghasilkan sesuatu yang wow, amazing, yang awesome. Jadi si yin ini, si divine feminine ini, dia nggak akan bergerak, dia nggak akan bertindak, dia nggak akan kemana-mana, dia akan hanya diam, karena dia tahu apapun yang memang miliknya akan datang. Gitu. Itu energinya The Empress. Memang sudah punya gue, I deserve this, gitu. Soalnya gitu, I am beyond of all the queen, I am the Gaia, I am the Mother Earth. Jadi kalau di sini di tarot itu kan ada 4 queen ya. She's beyond of them all put together gitu.
Ya mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra atau seorang Taurus. Seven of Pentacles, kalian masih punya harapan akan apapun yang kalian sudah tanamkan di masa lalu. Ini energinya Capricorn, ya. Mungkin kalian berdealing dengan Capricorn, dan ini juga tentang kesabaran, tentang bagaimana segala sesuatu yang kalian sudah tanamkan, usahakan, itu akan tumbuh. Kalian percaya itu gitu, kalau gue masih punya harapan kok. Dan ini tentang takdir kalian sendiri, kalian percaya itu adalah emang takdirnya kalian. Energi Aquarius, North Nodes, tentang North Nodes kalian sendiri, tentang takdir dan suratan kalian sendiri. Fate, ya. Karma, tentang harapan-harapan kalian yang akan terwujud, walaupun memang itu jauh di langit. Ya, bintang itu ada jauh di langit, bukan berarti tidak bisa gue capai gitu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Energi Aquarius itu ada di friendship buat kalian, friendship, network, ya, harapan-harapan kalian tentang bagaimana kalian ingin ke depannya. North Nodes, wish fulfillment. Five of Pentacles in reverse, kebalik. Kalian sudah melepaskan segala rasa kurang percaya diri kalian, rasa merasa terasing, merasa kehilangan. Kalian sudah melepaskan, keluar dari zona itu, ya. Walaupun kalian masih merasa terikat dan tidak mampu. Ini kartu single dan mampu, self sufficient, ya. Dan freedom, independent, mandiri. Kebalik, kalian merasa masih bergantung, kalian merasa terikat, walaupun kalian sudah keluar dari apapun itu yang membuat kalian sakit, karena di situ ada the devil. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Capricorn yang atau sesuatu yang toksik, yang jelas, atau sesuatu yang toksik yang membuat kalian merasa tidak mandiri, merasa kecil, merasa kurang, merasa tidak mampu, merasa, karena ada energi the devil. Capricorn buat kalian ada di status kalian sendiri, reputasi dan karir kalian, sehingga kalian dalam mengambil tindakan itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadilah ada the tower, yang mana karir, reputasi dan status kalian harus dan roll. Energinya Scorpio, sehingga yang namanya karir, status, sosial status, reputasi kalian itu ya di sini energi Scorpio, yang memang harus ada, entah itu partners, resources, self finance, itu harus to be fair, ya. Mungkin kalian berurusan dengan Libra juga, ya. Ini energi Capricorn yang positif, nurturing yourself, ya. Taking care of yourself financially. Dan kalian tidak mampu membuat batasan-batasan yang sehat buat diri kalian sendiri. Kalian akan rekonsiliasi, kalian ingin rekonsiliasi atau reuni, ya, hangout, whatever. Tapi kalian galau, segala-galanya, karena kalian harus mengakhiri sesuatu yang memang harus diakhiri. Udah cukup segitu aja, kebanyakan subconscious mind-nya buat Aries.
Energinya adalah kalian lagi memata-matai karena lagi mengumpulkan semua data dan fakta. Kalian ingin berkomunikasi tapi kalian tidak sanggup karena kalian belum cukup merasa punya bukti-bukti atau fakta atau data-data yang mendukung atau mensupport tindakan kalian. Ya. Jadi kalian lagi memata-matai, riset lebih tepatnya. Sebelum kalian mengkomunikasikan apapun itu yang kalian ingin komunikasikan. Four of Swords balik. Kalian sudah cukup dengan merenung. Kalian sudah cukup dengan healing, ya. Kalian sudah siap keluar untuk mengutarakan apapun yang memang kalian hasil dari renungan kalian itu. Energinya Leo, strength. Ya, kalian ingin mengekspresikan diri kalian. Kalian ingin mengutarakan apapun yang kalian rasa dan ini tentang romance atau love affairs atau tentang bagaimana kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Dan kalian ingin juga bertanggung jawab. Kalian ingin mengungkapkan kebenaran. Ya, kalian diminta untuk kuat. Apapun itu yang ingin kalian lakukan. Ya, mungkin kalian bingungan sama Leo. Karena Leo itu selalu berangkat dari hati. Leo cewek. Oke. Apa kata Wisdom of the Oracle buat Aries? Jomblo. Jangan lupa napas. Ada sirkulasi udara yang bikin kalian nggak parno atau galau. Imagine, bayangkan hal-hal yang memotivasi, yang mampu memotivasi kalian. Jangan malah membayangkan hal-hal yang membuat kalian WC gitu maksudnya. Gin kebalik. Kalian belum bisa menerima, entah itu keadaan, entah itu suasana. Kalian belum bisa menerima apapun. Kalian masih denial gitu. Loyal heart. Kalian masih in denial kind of state. Kalian masih menyangkal tentang kesetiaan, pengkhianatan, orphan. Kalian merasa tidak diterima. Kalian merasa terasing dari lingkungan kalian sendiri. Yang memang sebenarnya kalian besar bersama-sama kalian, tapi sekarang kalian merasa terasing, gitu. Merasa tidak dimengerti. Mungkin perjalanan pertumbuhan spiritual kalian itu tidak sama dengan mereka. Setiap orang berbeda. Tapi ya kalian harus ngerti kalau kalian bukan pohon. Kalau kalian meninggalkan suatu kondisi atau situasi atau suasana atau seseorang atau whatever, ya, kalian ingin meninggalkan karena emang untuk kemajuan kalian, pertumbuhan kalian, perkembangan diri kalian, ya. Bukan berarti kalian meninggalkan semuanya itu. Tapi begitu kalian memutuskan untuk moving forward, ya, hanya mereka-mereka yang sejalan dengan kalian
akan stay. Dengan secara tidak langsung kalian sudah mensortir siapa yang memang worth to be around. Nyabak bener. Jadi Treasure Islands. Kalian sudah mampu membaca potensial diri kalian sendiri, dan itu keren. Dan bukan hal yang untuk disepelekan. Dan kalian sudah tahu bakalan di mana kalian akan mengembangkan potensial kalian. Chaos and konflik kembali. Kalian sudah tidak ingin di bawahnya apa? Peace. Kalian tidak mau. Ya, bagus. Kalian nggak mau adanya konflik dan chaos itu. Oke. Apa kata Mystical Shaman buat Aries jomblo? Magic. Yay! Gue ikut senang nih. Thunder. Way. Kalian dapat flow. Go with the flow or be the flow. Kalau untuk Aries cocoknya lebih be the flow, not go with the flow. Go with the flow itu yang dia kemana makanya ada saatnya kita harus bisa go with the flow untuk membaca pattern, untuk memahami pattern dari flow itu apa, dan ada saatnya untuk menjadi the flow, be the flow, be the trendsetter. So jangan ngikutin, ada saatnya be the flow. Kita yang menciptakan ombak itu. Right? Dari garis guidance untuk Aries single. Disuruh detox kok, purification. Aries jomblo. Aries jomblo. Quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Kalian diminta untuk, ini kartunya si hermit. Kalian diminta untuk menjadi hermit. Merenung, introspeksi, dan meditasi. Dan kalian juga dapat Butterfly Maiden, Transformation. Ini energi Virgo, ini energinya si Scorpio. Venus di Virgo, Transformation Scorpio, seasonnya Scorpio. And Butterfly Maiden, Transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Jadi semua transformasi ini hanya untuk mempersiapkan kalian ya, untuk mampu menjadi dan menerima anugerah yang jauh lebih besar daripada kemarin. Mystical wisdom untuk Aries jomblo. Aries jomblo. Aries yang satu. See, leadership. Set your goals. Leadership. Udah gue bilang tadi apa? Not just go with the flow, but be the flow. Leadership.
Aries gitu loh. Dreams, believe in your dreams. Percayailah apapun mimpimu. Oke Aries, kalau emang resonate jangan lupa untuk komen dan jempolnya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Leo, jomblo. Gimana love life-nya Leo ke depan? Leo jomblo. Gimana? Energinya Leo di love life-nya ke depan. Atau kenapa? Semoga Eight of Inspirations, Eight of Wands, Three of Cups, Two of Cups. Wow, bang, lala, awakening. Energi Scorpio semua, Sagittarius, siapa tadi? Sagittarius sama Aries tidak. Dapatnya subconscious mind-nya juga transformasi loh, death. Kalian dapatnya awakening judgment. Judgment itu juga Pluto juga, energinya Pluto juga, energinya Scorpio juga. Cuman ini kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk membuka hati kalian lagi. Kalian punya kesempatan kedua untuk karena hati kalian sudah terbuka ya, untuk memahami dan bertindak, untuk membenarkan, mereparasi atau menutup, bahkan ya menyelesaikan suatu masalah, situasi atau hubungan dengan seseorang. Oke. Di sini ada energinya Taurus. Energinya Taurus. The Hierophant, tentang komitmen, tentang spiritualitas, tentang institusi pemerintahan, tentang guru, tentang finance, value. Yang jelas buat Leo, Scorpio itu ada di home and family. Oke, kalian mungkin akan mengakhiri kalian akan mengakhiri atau kalian ingin memperbaiki komitmen kalian, keluarga, rumah tangga kalian yang memang mungkin sedang terancam ya. Sebentar. Ya, kalian mendapatkan kesempatan kedua itu untuk mereparasi hubungan kalian ya, komitmen kalian, atau mengakhiri ya. Seven of Pentacles, energi Capricorn ya, tentang kalian mungkin lagi di masa transisi, masih
di masa transisi, baru keluar dari tunnel yang gelap itu, keluar dengan wedding dress lagi. Kalian lagi ya, kalian baru saja meninggalkan toxic relationship, dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Untuk ini mungkin buat kalian adalah kesehari-harian kalian ya. Apapun yang kalian tanamkan, effort, usaha, upaya yang kalian lakukan di kesehari-harian kalian itu, kalian baru saja meninggalkan masa sulit kalian gitu. Masa sulit kalian di kebiasaan kalian, di kesehari-harian kalian, kerjaan kalian mungkin ya. Kalian baru saja keluar dari masa kesulitan. Atau kalian lagi ya kalian lagi dalam masa transisi lah intinya, untuk memulai sesuatu yang baru. The Fool, energinya Aries. Tentang travel, relokasi, mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Tentang ya kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang mungkin masih asing buat kalian juga ya, tidak biasanya gitu, tidak sesuatu yang kalian gak pernah pikirkan gitu ya, karena kalian merasa kehilangan, kalian merasa kurang ya, dan itu bisa menjadi kurang percaya diri juga ya. Dan kalian juga dapat the Star, energi Aquarius ya. Relationship, di masalah relationship kalian punya harapan, wish fulfillment gitu, sesuatu yang membuat kalian merasa nyaman, membuat kalian merasa healed, tersembuhkan gitu, dan itu emang udah takdirnya kalian. Dan akan ada komunikasi di situ, komunikasi yang mencerahkan dan juga menyembuhkan kalian, membuat kalian paham, mengerti, kalian mendapat pencerahan itulah ya, yang membuat kalian menjadi sadari akan segala hal yang membuat kalian merasa terkhianati itu sebenarnya hanyalah pola pikir dan cara pikir kalian sendiri, membuat kalian selalu menarik diri ya, membatasi diri kalian sendiri karena value yang kalian pegang. Dan kalian juga mungkin sekarang lagi berhemat ya, lagi saving. Sini ada energinya Muse of Materials, energinya Taurus, komitmen yang baru, yang komitmen yang sudah berakhir, entah itu kontrak kerja, entah itu kontrak rumah yang juga sudah berakhir. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dengan Ace of Wands ya. Kalian punya semangat itu untuk memulai sesuatu yang baru dan mengambil power kalian balik ya, akan hidup kalian. Tapi kalian masih merasa terjebak oleh cara berpikir kalian sendiri, dan kalian berusaha dengan seorang Cancer mungkin, atau seorang Pisces, Cancer, atau Scorpio. Tapi ini terus buat gua ini energinya Cancer. Mungkin kalian punya Cancer di bercat kalian, atau untuk yang di awal-awal Leo biasanya mereka lebih cenderung energinya adalah Cancer. Jadi ini tentang diri kalian sendiri, kalau kalian ingin memperhatikan, taking care of yourself ya, karena kalian merasa sesuatu itu sudah berakhir. Jadi kalian butuh perhatian lebih untuk diri kalian sendiri.
Dan ini ada Seven of Swords. Kalian sneaky behavior, self deception, atau kalian berusaha untuk lari dari kenyataan. Agak licik ini energinya agak licik. Kalian mencoba untuk lari dari kenyataan, mengakali sebuah kenyataan, membuat strategi gimana caranya supaya kalian bisa mengatasi apapun yang kalian lagi alami. Di sini ada Six of Cups, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian, atau tentang pacar di masa kecil kalian, ya, yang mengikat kalian. Dan di sini ada Six of Voices. Kalian akan dan ini juga karma. Six of Cups. Six of Voices. Kalian akan meninggalkan apapun itu drama di belakang, dan kalian mencoba untuk lebih fokus terhadap pekerjaan atau pelajaran atau belajar, ya. Dan self transformasi. Kalian harus membuat dan melakukan perubahan itu terhadap diri kalian sendiri, ya, sehingga kalian bisa menciptakan realitas yang berbeda. Oke. Six of Pentacles, energinya Libra. Ada yang tidak seimbang di dalam memberi dan menerima, entah itu uang, entah itu kalau buat gua ya, coins, pentacles ini adalah tidak hanya sekedar materi, tapi lebih ke waktu. Apa yang kalian berikan, apa yang kalian terima sudah pasti imbang, karena di dalam waktu itu ada semuanya, ada hidup seseorang, ada pengetahuan seseorang, ada fokus seseorang, ada energi seseorang, dan itu nyata. How you value yourself, value ini lebih ke value, bukan ke uang, bukan materi. Value, nilai dari suatu hal, bahkan hidup. Ten of Wands. Kalian akan melepaskan semua yang membebani kalian, walaupun memang itu adalah passion kalian, tapi kalian akan bersedia untuk melepaskan itu dan pindah haluan, pindah direction, pindah arah, atau change location, pindah benar-benar residence, pindah lokasi. Hermit, energinya Hermit adalah kalian isolasi diri, kalian cukup lama bermeditasi, kalian udah cukup lama untuk mengisolasi diri karena tidak berkomunikasi, dan kalian ingin memulai sesuatu, dan di situ ada Justice, energi Libra lagi, dan Virgo lagi, The Magician. Wow, Leo, ini udah kepanjangan nih, udah cukup lah. Yang jelas ada yang maju ke pengadilan, mungkin ada yang berhubungan dengan pengadilan. Di sini ada Justice, dan Libra buat seorang Leo itu ada di komunikasi. Okay. Bagaimana cara kalian berpersepsi, mindset kalian, dan bagaimana kalian dan juga tentang higher learning. Ingat ya, buat gua yang di subconscious mind itu penting, sangat penting dibanding yang di sini, karena kita alam bawah sadar kita tuh begitu potennya gitu, ya. Dia yang ngedirect kita secara tidak langsung, bukan yang ada di depan kita, bukan yang secara nyata kita lihat, tapi semua apapun yang kita percaya, apapun yang kita yakini, itu yang ngarahin kemana kita akan bergerak, apa yang keputusan yang kita ambil, ya. Itu semua ada di subconscious mind. Secara conscious, energinya adalah fast communication dan travel. Energi Sagittarius. Mungkin kalian dealing dengan seorang Sagittarius, ya.
Buat Leo, Sagittarius itu ada di romance, love affairs, memulai sesuatu yang baru, kreativitas kalian, maturity ya, kedewasaan, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, ya, komunikasi dan travel. Mungkin kalian berusaha dengan seorang Sagittarius ya. Dan itu juga tentang second chance untuk membuat komitmen. Ya, kalian ingin rekonsiliasi, hanging out with this person, okay. Dan itu tentang memang kalian punya soul connection, punya twin flame, soulmates ya. Gue mau klarifikasi Two of Cups. Ten of Materials kebalik, Ten of Pentacles kebalik, Page of Pentacles kebalik, Eight of Cups, wow, Page of Wands, wow, hold on. Jadi kalian ingin mungkin kalian berusaha dengan seorang Sagittarius yang memang ya kalian ingin komunikasikan dan kalian ingin travel untuk ketemu ya, reuni atau rekonsiliasi. Ini ada nggak hanya travel juga termasuk movements ya, tindakan, tindakan movements ya, bukan hanya travel, mendekatkan diri ya, whatever lah. Dan itu tentang soul connection, ikatan yang kalian punya, soulmate, twin flame, or soul contract, or whatever. Gue klarifikasi, kalian dapat Ten of Materials kebalik mungkin. Jadi tentang komitmen yang sudah kelar, tentang ini memulai sesuatu yang baru, tapi kalian urungkan itu, dan kalian dengan Eight of Cups kalian akan tinggalkan. Jadi tampaknya bukan sesuatu yang bagus Two of Cups ini, ya kan? Dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Secara subconsciously kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang memang kalian punya passion di situ. Dan kalian lagi membangun strategi untuk bagaimana mencapainya gitu kan. Energinya Virgo, Venus di Virgo sekarang, tapi ya whatever, Leo, Virgo. Dan ya kalian ingin membangun strategi, kalian lagi mempersiapkan secara detail, planning secara detail tentang pekerjaan kalian, income kalian ya. Dan akan ada komunikasi pencerahan tentang itu ya. Dan kalian akan lebih membuka diri, membuka hati untuk mencoba lebih memahami segala sesuatunya, karena kalian akan happy. Dan ini ada Muse of Voices, energinya Aquarius. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Aquarius. Yang jelas Leo, ada kebenaran yang akan disampaikan ya, atau kalian akan menyampaikan ini tentang relationship ya. Kalian akan move on, meninggalkan apapun dramanya, dan kalian stick dengan apa yang kalian percayai ya. Dengan Seven of Wands kalian tetap kekeh pegang apa yang kalian percaya. Ada silence antara kalian silence, ada rahasia yang tidak terungkapkan, atau kalian memendam perasaan
Kalau atau kalian berhubungan dengan Pisces. Buat Leo, Pisces itu adalah di keseharian kalian diam. Dan di situ harus berakhir. Energi Sagittarius atau Pisces juga. Di situ tuh di keseharian kalian, kalau kalian selalu diam atau kalian selalu melayani orang lain, mencoba mengerti orang lain, mencoba menyenangkan orang lain, mencoba untuk menservis orang lain, dan kalian diam, itu harus berakhir dengan the Wheel of Fortune. Kalian itu harus berakhir. Karena itu menyangkut kesehatan kalian juga, dan bagaimana menggunakan waktu kalian lebih efisien untuk kemajuan dan kegunaan kalian sendiri, bukan orang lain gitu. Knight of Emotions, Pisces, Cancer, Scorpio. Kartu dating, Chariot. Kalian akan terus maju, ini Cancer, energinya Cancer. Alright, udah cukup ya. Belum nih, belum. Masih ada Wisdom of the Oracle kak, gitu. Iya deh, siap. Wisdom of the Oracle buat Leo, jomblo. Go the distance. Nah, disuruh ambil tindakan, movements, travel. Ambil jarak. Oke. Round and round. Kalian baru saja memutuskan hubungan. Round and round. Kebalik. Jadi kalian sudah mendapatkan pencerahan itu. Kalian tahu bagaimana keluar dari pattern, dari kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri berpikir. Milk and honey. Congratulations, Leo. Leo jomblo. Treasure Island. Kalian sudah berhasil melihat potensi kalian sendiri, ya. Dan bahkan kalian sudah tahu akan kalian tanamkan dan kembangkan di mana potensi kalian. Treasure Island. Dari garis guidance untuk Leo jomblo. Purifications, saatnya untuk detox, ya, dari detox body and mind. Mystical Shaman buat Leo jomblo. Blade. Water. Blade sama water. Kalian harus memutuskan. Jangan takut menyakiti perasaan orang. Dan water, kalaupun itu menyakitkan kalian, rasakan. Apapun perasaannya, ketahuilah, sadarilah, segala perasaan itu hanya sifatnya sementara. Ntar juga lewat. Taming the wind. Kuasai alam pikirmu. Completion. Leo jomblo. Smoky mirror, kebalik. Mungkin kalian sudah mungkin fog, ya, kabut-kabut yang selama ini membuat kalian susah melihat itu sudah disingkirkan. Jadi kalian mendapat clarity. Masalahnya sekarang lightning ini, ya, kebalik. Kalian dapat clarity karena ini smoking mirror kebalik, itu bagus kan. Kalian sudah keluar dari apapun yang memburamkan mata kalian, persepsi kalian itu sudah diterangkan. Oke. Kabut-kabut itu sudah disingkirkan. Jadi kalian lebih jelas dalam melihat.
Tapi Lightning ini kebalik, karena kalian kurang tindakannya. Kalian udah dapat pencerahan sebenarnya, tapi tindakan kalian apa? Karena tindakan yang membedakan itu adalah tindakan. Jadi mystical wisdom untuk Leo jomblo. Mystical wisdom untuk Leo jomblo. Self-reliance. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh, bangun. Moving forward. Get ready for positive change. Siap-siap untuk perubahan yang positif. Moving forward. Go. Go Leo, go Leo, go. Secara Leo, Saturn gue juga di Leo. Semoga resonate. Kalau memang resonate, jangan lupa jempolnya dan komen.